Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Khalik dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah STAI Sabili Bandung semester 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kemampuan memahami evaluasi dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Next, slide selanjutnya. Yaitu pengertian evaluasi pendidikan Islam. Nah, menurut Monroe yang dikutip oleh Arifin dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam, bahwa evaluasi adalah suatu penilaian yang lebih menitik beratkan pada perubahan kepribadian secara luas dan terhadap sasaran-sasaran umum dari program kependidikan. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan evaluasi pendidikan agama Islam ialah suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu pekerjaan di dalam pendidikan agama. Evaluasi adalah alat untuk mengukur sampai di mana penguasaan murid terhadap bahan pendidikan yang telah diberikan. Tujuan pendidikan Islam ada dua, yaitu yang pertama mengetahui kemajuan belajar peserta didik. Jadi seorang guru harus mengetahui kemajuan belajar peserta didiknya, entah itu individu maupun kelompok. Terus yang kedua yaitu mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi metode belajar. Jadi guru juga harus mempunyai metode belajar yang efisiensi, efektivitasnya itu memang benar-benar efektivitas gitu. Terus waktunya juga ditentukan. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu fungsi evaluasi pendidikan Islam. Nah, di sini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama mengetahui peserta didik yang mempunyai kecerdasan. Nah, jadi seorang guru, khususnya ibu-ibu, bapak-bapak yang memang profesinya menjadi guru, nah harus betul-betul mengetahui nih mana peserta didik kita yang memang mempunyai kecerdasan lebih dan mana yang memang ada peserta didik yang kurang cepat menangkap pemahaman dari pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua adalah mendorong persaingan yang sehat. Nah, maksud dari persaingan yang sehat itu adalah bagaimana kemudian guru-guru ini mendorong murid-muridnya itu supaya bersaing, bersemangat untuk belajar, bersemangat untuk berlomba-lomba akan katakanlah nilai yang bagus, seperti itu. Nah, yang ketiga, mengetahui kemajuan dan perkembangan peserta didik. Nah, guru juga harus mengetahui ini kemajuan peserta didiknya. Yang tadinya contoh tidak bisa A menjadi bisa. Yang tadinya tidak bisa B menjadi bisa. Yang tadinya tidak hafal An-Naba misalkan menjadi hafal. Itu adalah kemajuan atau perkembangan peserta didik. Nah, guru juga harus benar-benar memperhatikan seperti itu. Terus yang keempat adalah guru mengetahui metode pembelajaran yang baik. Nah, pembelajaran yang baik. Bagaimana kemudian guru ini membuat metode untuk kemudian murid-muridnya itu tidak jenuh, tidak bosan di kelas. Misalkan kalau guru SD atau guru TK biasanya menyanyikan atau apa, biar anak didik kita tidak bosan, tidak jenuh, dan bawaannya ngantuk gitu. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah laporan kepada orang tua. Jadi guru juga harus laporan kepada orang tua, entah itu berupa laporan yang biasa kayak triwulan, terus per semester atau sebagainya, atau ijazah. Ijazah itu juga bentuk laporan seorang guru kepada orang tuanya, seperti itu.
Jenis-jenis evaluasi pendidikan Islam ada 4, yaitu jenis formatif, jenis sumatif, jenis penempatan, dan jenis diagnostis. Yang pertama dulu yaitu jenis formatif, yaitu penilaian hasil belajar yang dicapai peserta didik. Yang kedua adalah sumatif, yaitu penilaian terhadap hasil belajar peserta didik. Yang ketiga adalah penempatan, yaitu penilaian tentang pribadi peserta didik. Yang keempat adalah diagnostis, yaitu penilaian hasil penganalisisan tentang keadaan peserta didik. Dan yang terakhir adalah menganalisis prinsip-prinsip evaluasi pendidikan Islam. Yang pertama adalah prinsip menyeluruh atau komprehensif, yaitu adalah meliputi kepribadian, ketajaman hafalan, pemahaman, ketulusan, dan seterusnya. Sehingga peserta didik mengetahui kelebihan dibanding dengan teman-temannya. Yang kedua adalah prinsip objektivitas, yaitu tidak boleh dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat emosional dan irasional. Allah Subhanahu wa taala menitahkan agar seorang berlaku adil dalam mengevaluasi sesuatu. Jangan karena kebencian menjadikan ketidakobjektifan evaluasi yang dilakukan. Nah, itu tuh terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, andaikan Fatimah binti Muhammad itu mencuri, niscaya aku, kata Nabi Muhammad, tidak segan-segan memotong kedua tangannya. Nah, prinsip ini dapat diterapkan bila penyelenggara pendidikan sifat-sifat utama, misalnya sifat siddiq atau benar, terus ikhlas, amanah, ta'awun, ramah, dan sebagainya. Alhamdulillah, demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, dan saya yakin masih banyak sekali kekurangan saya yang telah saya sampaikan tadi, karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.